Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama meraih kemenangan di semifinal Europa League. Takdir pun mempertemukan keduanya di final Bilbao. Bukan cuma menciptakan final All England, final ini juga menjadi sebuah anomali ketika dua tim aneh merebut trofi untuk menyelamatkan muka di musim ini. Di Liga, Spurs dan United adalah dua tim pesakitan. Keduanya duduk di papan tengah klasemen, bahkan nyaris ada di zona degradasi. Kini mereka berusaha menyelamatkan nasib dan muka di hadapan para fans dengan gelar Liga Eropa. Kini kita akan membahas prediksi partai final Europa League. Bentrok dua anomali Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Siapa yang akan memenangkan laga tersebut? Mari kita bahas selengkapnya. Pertandingan final UEFA Europa League musim ini menjadi sebuah anomali raksasa dalam dunia sepak bola. Jika biasanya final dimainkan oleh tim-tim raksasa yang konsisten dan dominan baik di level domestik maupun Eropa, maka tahun ini lain cerita. Dua tim yang terpuruk di liga domestik justru secara mengejutkan berhasil melaju hingga partai puncak. Tottenham dan Manchester United bagaikan murid yang tak pernah belajar tapi dapat nilai 100 saat ujian. Tottenham yang beberapa bulan terakhir konsisten bersaing di papan atas Premier League justru mengalami kemerosotan drastis musim ini. Tottenham Hotspur terjerembab di posisi ke-16 klasemen sementara hingga pekan ke-35 dengan hanya mengoleksi 38 poin. Performa yang inkonsisten dan lemahnya lini pertahanan menjadi sorotan utama. Masa depan pelatih Hotspur mulai diragukan dengan sejumlah rumor yang menyebut kemungkinan hengkangnya sang manajer di akhir musim. Sementara itu, Manchester United yang ditangani oleh Amorim juga mengalami nasib serupa, datang dengan ekspektasi besar sebagai pelatih muda potensial yang akan membangkitkan era baru setan merah. Amorim justru gagal memberikan dampak signifikan. MU terseok-seok sepanjang musim dengan hanya mengantongi 39 poin dari 35 laga dan bertengger di peringkat 15 klasemen Liga Inggris. Kondisi ini membuat era Amorim justru lebih buruk dari Ten Hag. Kedua tim yang disebut-sebut sebagai tim bapuk di Premier League nyatanya justru tampil sangat berbeda di Eropa. Keduanya bahkan masuk dalam daftar 5 klub terbaik di Liga Eropa musim ini. Pertemuan mereka di final menjadi cerminan dari betapa tak terduganya sepak bola zaman sekarang. Dua anomali bertemu di laga final. Tottenham Hotspur sebenarnya mengawali musim dengan cukup baik. Dalam beberapa pertandingan Premier League, Spurs berhasil mencatatkan 16 poin yang menempatkan mereka di posisi ke-7 klasemen saat itu. Permainan menyerang yang diperkenalkan Jose Poglu mulai terlihat menggairahkan, di mana lini serang Spurs mampu mengonversi peluang dengan cukup efektif. Namun, kestabilan performa mulai goyah. Seiring berjalannya musim, performa Tottenham kian menurun, baik di pertahanan maupun penyerangan. Cedera dan rotasi yang buruk, ditambah lagi kurangnya kedalaman skuad menjadi penyebab utama bapuknya perwakilan London Utara ini. Hingga pekan ke-35, Spurs bisa mengumpulkan 38 poin saja dari 35 pertandingan dan terpaku di posisi ke-16. Sebuah fakta yang menyedihkan untuk klub yang pernah berstatus finalis UCL pada tahun 2019. Tapi uniknya, meski perform dari Tottenham di Liga Inggris tampak sangat menjijikan, tapi di Eropa ceritanya berbeda. Dalam 8 pertandingan fase Liga UEFA, Spurs mencatatkan 5 kemenangan, 2 hasil imbang dan hanya 1 kali kalah. Konsistensi permainan dan efektivitas serangan mereka justru terlihat jelas di kompetisi ini. Dengan strategi yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, Tottenham menaklukkan AZ Alkmaar dan Frankfurt untuk melaju ke semifinal. Di semifinal mereka menghadapi Bodo Glimt dan tampil dominan dalam 2 laga di pertandingan tersebut. Agregat 5-1 akhirnya membuktikan bahwa Spurs mampu menunjukkan kualitas terbaiknya saat berlaga di Eropa. Spurs tampil sebagai sebuah anomali lawak di Liga tapi superstar di Liga Eropa. Tak beda halnya dengan Spurs, kondisi Manchester United juga sama mengenaskan. Di bawah asuhan Ruben Amorim, mereka
memulai musim dengan ekspektasi tinggi. Para fans percaya bahwa Amorim akan mengembalikan filosofi bermain yang segar dan membangkitkan klub dari keterpurukan. Tapi alih-alih mengembalikan filosofi, kenyataan di lapangan justru berbeda. Hasil buruk yang diraih terus datang, dan MU tak kunjung menemukan jalan yang diharapkan. Alih-alih bangkit, MU justru menjadi pesakitan di Premier League. Hingga pekan ke-35, Setan Merah berada di posisi ke-15 klasemen dengan 39 poin. Keterpurukan ini bahkan menjadi salah satu aib besar bagi Manchester United sepanjang sejarah. Namun, seperti halnya juga Tottenham, MU menunjukkan wajah yang sangat berbeda di kompetisi Eropa. Mereka adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan sepanjang turnamen ini. Di semifinal, MU kembali menegaskan bahwa mereka berhasil menaklukkan Athletic Bilbao dengan agregat yang mencolok, yaitu 7-1. Dalam kacamata MU, tidak apa kehilangan EPL. Yang penting, mereka sudah mengamankan final UEL. MU adalah anomali yang bapuk di IPL, tapi begitu tangguh di Eropa. Dengan pertemuan dua klub yang gagal total di Premier League, tapi luar biasa di Eropa, laga final Liga Eropa musim ini jelas menjadi final paling anomali dalam sejarah kompetisi. Spurs dan Manchester United tampil sebagai dua wajah dari koin yang sama, lemah di Liga tapi tangguh di Eropa. Pertanyaannya kini, siapa yang akan mampu mempertahankan performa mereka untuk satu laga terakhir yang paling menentukan ini? Pelatih Spurs dikenal sebagai pelatih yang ofensif, bahkan cenderung agresif dalam menyusun strategi. Gaya bermain mirip dengan Hansi Flick, di mana transisi cepat dan serangan tajam menjadi prioritas. Tapi kelemahannya ada pada pertahanan yang terlalu terbuka dan mudah dieksploitasi. Spurs setiap pertandingan seolah seperti cuma memikirkan gol, dan ini bisa menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh Amorim, mengingat mereka memiliki pemain-pemain cepat dan kreatif di lini serang. Di kubu MU sendiri, memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas tinggi. Ruben Amorim cukup piawai membaca permainan dan melakukan penyesuaian taktik. Di Eropa, MU memiliki reputasi sebagai tim dengan serangan mematikan. Bruno Fernandes sang kapten bahkan termasuk dalam daftar top scorer Liga Eropa musim ini, yang menjadi bukti efektivitas serangan mereka. Sayangnya, meski terlihat sangar di Eropa, MU juga masih punya kelemahan, bukan pada pelatihnya tapi pada pemainnya. MU sering kesulitan membangun serangan dari lini belakang dan rawan saat serangan balik. Sementara Spurs lemah dalam organisasi pertahanan dan mudah kehilangan kontrol. Spurs dengan pressing tinggi dan pergerakan cepat lini depan bisa memanfaatkan celah MU dengan serangan langsung dan transisi cepat dari sayap. Dengan dua tim yang sama-sama inkonsisten, pertandingan ini akan sangat ditentukan oleh efektivitas dalam penyelesaian akhir dan juga kesiapan mental di laga besar. Dan itulah ulasan dari final yang tak terduga dan bisa dibilang aneh dari UEL.